Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Sebelum memulai tayangan, saya menginformasikan bahwa seorang pendeta atau pemuka agama yang diberitakan harus Injil, yaitu Yesus yang Kristus, yang sudah Kristus. Kami tidak melayani pemberitaan gosip, apalagi gosip tentang bawah perut, ya, kolektor janda. Enggak mau aku. Beritanya harus Injil Kristus. Nah, begitu. Makanya HTD yang diomongin Injil Kristus saja lah. Ya, kepada channel-channel lain yang masih ngomongin bawah perut, aku nggak mau lah. Ya, kita ngomongin tentang Alkitab saja ya. Itu wilayahnya pendeta-pendeta yang kolektor janda itulah ya, nilep uang donasi ya, kolektor janda yang dikit-dikit ngatain orang gila ya, kayak gitu. Loh, jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya kan punya banyak murid juga ya. Murid itu kadang-kadang ada yang bandel, yaitu bandel melawan juga. Saya nggak akan ngatain gila ya. Loh, kalau dia gila kan dia mantan muridku. Lah kalau aku ngatain dia gila ya berarti aku rajanya gila dong. Ya jangan ya. Ya, jadi jangan mengatakan orang itu gila loh. Ingat wong dulu kamu jadi mentornya loh. Jangan ngatain orang juga. Misalnya Misalnya ya yang lain lah, bahasa-bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa itu ya. Pendeta bahasanya rumah sakit jiwa melulu ya. Iya ya Pak HTD ya. Kalau HTD dikatain gila ya berarti mentornya dulu. Ya, gitu ya. Jadi ngatainnya apa dong? Ngatainnya anak TK saja. Kalau murid-muridku tuh anak TK ya berarti aku sudah lulus dong. Aku sudah sarjana kan gitu ya. Ya HTD tidak melayani yang memblow up ya, urusan-urusan bawah perut ya, urusan-urusan nilep donasi, urusan-urusan apa uh, kolektor janda kayak gitu enggak lah. Ya, kita bicara Alkitab saja ya. Saya akan membahas tentang nama atau uh, nama Yesus didiamkan berabad-abad. Saudara-saudara, di dalam berbagai tayangan saya sudah menyatakan bahwa nama Yesus sebagai Allah itu sudah sejak dari sebelum segala sesuatu. Jadi Allah itu memang sudah memakai nama Yesus, ya, didiamkan berabad-abad. Nah, saya mau membahas tentang didiamkan berabad-abad ini loh, ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena ini akan menjungkir balikkan kekristenan ya. Ya. Ini ya di Indonesia, catat baik-baik di Indonesia ya, yang dikatain pendeta gila itu cuman orang gila kan ya, HTD itu orang gila. Orang gila kok ngerti Alkitab loh Pak. Kalau orang gila itu ya yang nilep duit setoran, donasi, kolektor janda itu lebih pantas disebut orang gila ya. HTD yang memberitakan firman Tuhan yang di atas rata-rata ya. Ya, pikiran kamu aja nggak nyampe gitu. Yang ngatain HTD gila, pikiranmu nyampe nggak membahas tentang ini, bahwa Yesus Kristus itu Allah sejak dari dulu. Nama Yesus itu sudah dipakai sebagai nama Allah ya, lalu didiamkan berabad-abad. Kita jangan ngitung abad ya, abad itu kan 100 tahun, kalau berabad-abad ya berarti berapa, 1000 tahun, enggak begitu. Ini pernyataan yang mengatakan bahwa berabad-abad itu maksudnya ya sudah dari dulu gitu loh ya. Ya udah dari sejak semula, bahwa Allah itu namanya sudah Yesus ya. Didiamkan berabad-abad. Kalau di dalam Roma 16 ayat 25, pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Nah, pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia ya, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya
Itu Roma 16 ayat 25. Lalu di ayat 26, sekarang sudah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi. Perintah Allah abadi itu maksudnya kan didiamkan berabad-abad. Ini perintah Allah yang abadi adalah telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi ya. Lalu ayat 27, nah ini dia. Bagi dia itu siapa? Ya bagi yang dirahasiakan itu. Ya, nama yang dirahasiakan itu. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Oh, berarti Allah itu Yesus Kristus dari kapan ya? Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus yang didiamkan, nama Yesus didiamkan selama berabad-abad. Sekarang sudah dinyatakan, itu kata Paulus ya. Kapan itu ya? Ketika lahir ke dunia, Allah menjadi manusia ya, di dalam Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir Allah yang menjadi manusia di kota Daud. Hari ini telah lahir Allah yang menjadi manusia. Kan begitu kan? Allah kan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hari ini telah lahir Allah menjadi manusia di kota Daud, di Bethlehem. Allah itu apa? Allah itu juru selamat, Kristus Tuhan. Jadi hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Maksudnya hari ini telah lahir Allah yang menjadi manusia. Maksudnya itu. Ya, bukannya yang lahir itu ya juru selamat Tuhan Kristus, bukan. Yang lahir itu ya manusia ya, di dalam Lukas 2 ayat 7. Terus Bapak Ibu Saudara, akhirnya sudah disingkap nama itu, yaitu Yesus Kristus. Jelas di dalam Roma 16 ayat 25 disebut Yesus Kristus. Lalu saya mau linkkan ke Yudas. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Lu kok sama ya Pak ya? Ya, terus Tuhan kita, bagi dia, bagi siapa? Bagi Allah esa boleh, bagi juru selamat boleh, bagi Yesus Kristus boleh, bagi Tuhan boleh. Memang Yesus Kristus itu juru selamat, Allah yang esa, Tuhan ya. Segala kemuliaan, kebesaran, apalagi kekuatan dan kuasa dari kapan? Dari sebelum segala abad. Loh, sekarang sampai selama-lamanya kok cocok ya dengan Roma 16 ayat 25, berabad-abad. Artinya Yesus Allah itu sudah berabad-abad, artinya sejak sebelum segala abad, itu maksudnya. Jadi valid ya Bapak Ibu Saudara ya. Allah itu sejak dari dulu sudah memakai nama Yesus. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 9 ya, Yesus itu nama di atas segala nama. Pada waktu tahun kelahiran Yesus ya, dari tahun 1 sampai 33 tahun kehidupan Yesus maksudnya ya. Dari tahun 1 sampai 33 Masehi tidak ada orang memakai nama Yesus kecuali iblis yang memunculkan nama Barabas untuk supaya ada option bagi Pilatus membebaskan tawanan. Andaikan Barabas ini tidak muncul, Yesus Barabas, maka Yesus Kristus pasti dibebaskan. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi sesuatu yang saya sendiri ya waktu menayangkan tayangan-tayangan di media sosial, saya kan selalu mengutip ayat-ayat ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Udah bertahun-tahun saya ngomong itu ya. Ya, ternyata memang terbukti Yesus Kristus itu Allah segala masa dari sebelum segala abad. Ya, tidak pernah diganti ya, nggak pernah. Jadi Allah segala masa itu ya Yesus Kristus, nggak pernah diselipin diganti jadi Bapa atau Wanes tuh yang sok bahasa Inggris tapi sebenarnya nggak ngerti. Wanes itu artinya keesaan ya. Ya, Wanes itu keesaan bukan esa. Kalau esa itu one ya. Keesaan itu bukan one tapi Wanes ya. Wanes itu keesaannya. Allah kok keesaan gitu. Makanya Allahnya jadi Bapa Anak Roh Kudus ya. Karena keesaan gitu, bukan esa ya. Ayo Wanes yang kalian
kalian menggembar-gemborkan Yohanes, tak tak tantang pertanyaan ini. Siapa nama Allahmu? Yang Allah Yohanes itu siapa namanya? Nggak bisa nyebut dia. Nggak bisa nyebut deh. Pasti nggak bisa kan? Ya. Siapa namanya? Mau nyebut Yesus Kristus, nanti sama dengan HTD. Ya. Mau nyebut Bapa dalam nama Yesus, ketahuan. Itu ketahuan mampet ya, tidak dibuka pikirannya. Ya, kepada siapa saja, ya, dari Tritunggal, dari Yohanes yang mengatakan diri Yohanes itu adalah tipuan lain dari Trinitas, gitu. Yohanes itu kesatuan bukan satu. Ayo tak tantang, siapa nama Allahmu? Nggak bisa jawab. Tritunggal ditanya, siapa nama Allahmu? Yudas 1 ayat 25 sudah jelas Allah yang esa itu namanya Yesus Kristus. Jadi kalau kamu koar-koar Allah kami esa tapi nggak bisa menyebutkan nama, sarua wae jeng bohong, itu bahasa Perancis ya. Oke, jadi Yesus Kristus itu memang Allah segala masa, Pak ya. Allah segala masa dibuktikan didiamkan berabad-abad di dalam Roma 15 ayat 25 lalu dinyatakan. Nah, di ayat 27 jelas itu. Ya, bagi dia itu siapa? Bagi Yesus Kristus yang disebut di ayat berapa tadi? Ayat 25 ya. Ya. Satu-satunya Allah penuh hikmat ya. Selama-lamanya ya. Ya. Lalu linknya ke Yudas 1 ayat 25 juga sama ya. Paulus sama Yudas pernah ketemu nggak ya? Enggak ya. Dua orang yang ya dilacak-lacak sih ya, kalau toh pernah ketemu ya mungkin ini hanya masanya singkat kok ya. Dan mereka belum ada internet ya. Jadi belum ada internet, nggak bisa janjian nih. Yudas, kamu nulis ya nanti Allah segala masa sebelum segala abad. Aku juga nulis yang didiamkan berabad-abad ya. Nggak ada janjian kayak gitu, sebab ayat Alkitab ditulis berdasar kombinasi atau gabungan 3 cara ya. Yaitu ilham Allah 2 Timotius 3 ayat 16, apa yang telah dilihat oleh penulis Wahyu 1 ayat 2, dan dikuasai oleh roh, R huruf besar roh Allah, Wahyu 1 ayat 10. Itu cara penulisan Alkitab. Jadi meskipun Yudas tidak pernah kenal dengan Paulus, tapi kok bisa menulis yang sama ya, bahwa Yesus Kristus itu nama diri Allah dari sebelum segala abad. Kok bisa ya? Ya. Contohnya misalnya contoh lain ya. Misalnya Roma 5 ayat 12 sampai 14. Kita nggak pernah dengar penjelasan bahwa ternyata dosa waris itu juga maut dan itu menyebar ke seluruh umat manusia. Ya, dari Adam sampai Musa, kenapa Paulus bisa jelasin Adam sampai Musa itu dosa-dosa lain selain dosa waris nggak dihitung? Kok bisa yang jelasin ya? Padahal yang nulis tentang Adam sampai Musa siapa? Ya Musa yang nulis kitab Kejadian terus sampai era Musa sampai Keluaran ya. Yang nulis Musa. Musa sama Paulus selisihnya kan ribuan tahun ya. 1500 mungkin 1600 tahunan begitu selisihnya. Kok Paulus bisa ngerti ya? Era dari Adam sampai Musa, dosa yang selain dosa waris itu tidak diperhitungkan. Kok ngerti ya? Itu yang disebut dengan dikuasai roh ya, dan ilham dari Allah ya. Musa kan nggak pernah lihat itu. Paulus nggak pernah lihat Adam sampai Musa ya. Itu ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran Alkitab itu seperti itu ya. Kebanyakan orang tidak tahu ya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat, dan clear. Jadi Yesus Kristus itu memang nama yang sudah didiamkan berabad-abad, baru dinyatakan nanti ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, ternyata di surga ada Allah juga yang namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Ini anak-anak TK yang masih mainan bom-bom kar nggak akan paham kayak gini ya. Mereka sibuk main kelereng gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi janganlah keluar bahasa-bahasa kebun binatang dan bahasa-bahasa rumah sakit jiwa ya. Seorang hamba Tuhan ya, Anda dinilai dari kayak gitunya saja ya. Ya.
yuk kita bicara firman Tuhan, ya, ya, bicara tentang channel-channel kita, yang channel-channel Kristen itu ya bicara firman Tuhan aja, nggak usah bicara gosip, apalagi gosip sekitar bawah perut ya, terus gosip nilep-nilep apa donasi atau gosip kolektor janda yang kayak itu nggak usah lah ya. Kita bicara firman Tuhan saja ya. Saudara-saudara yang mau mengerin debat dengan HTD sekali lagi, ini saya tuh begini caranya ya. Anda main bom-bom kar dulu, terus bawa kelereng ya. Jangan lupa belajar bahasa kebun binatang. Nanti masyarakat akan menilai ya. Ini lawannya debatnya HTD ini kok kata-katanya kebun binatang semua ya. Saya tambahin ya kebun binatang sama rumah sakit jiwa ya. Ya. Ini apologi termacam apa yang kayak begini nih ya. Ya, pakailah bahasa-bahasa kiasan ya. Apalagi kalau kita debat ini kan head to head gitu. Artinya sama-sama lihat wajah loh ya. Ya, ayo ya Bapak Ibu Saudara ya, kita pakai channel-channel kita itu untuk Injil ya, untuk Injil Kristus. Kalau kalian nggak paham belajar sama HTD ya, jungkir balik kalian itu kan karena Allahmu tiga ya, lalu Anda tipu-tipu pakai pakai istilah-istilah oneness kayak apa unitarian kayak ya. Terus itu sama saja itu pokoknya Allah tidak esa ya, Allah kesatuan ya. Ayo back to the Bible, Allah yang esa itu satu ya, yaitu punya nama Yesus Kristus. Makanya semua penganut Tritunggal giliran ditanya, Allah kami Tritunggal Maha Esa, tak tanya siapa namanya, ngabur. Ya. Pada singkat dan clear, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang mau ikut baptisan hari Minggu tetap ya di Cibubur. Anda yang mau dialog ketemu langsung sama HTD setiap hari Selasa di Cibubur ya. Tak jabanin yang mau debat sama HTD ya. Jadi jangan ngatain orang itu pakai bahasa rumah sakit jiwa, jangan ngatain orang pakai bahasa kebun binatang, itu akan menempelak dirimu sendiri. Ya. Ya. Bisa diuji dong HTD ya begitu, bisa diuji. Tak jabanin yang mau debat ya, yang mau datang ketemu tak jabanin ayo ya. Ya, kalau channel-channel HTD tidak untuk ngomongin gosip, enggak, kami enggak mau ngomongin gosip ya. Baik, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Haleluya, amin.